Kalau kamu emang ngerasa ini keputusan yang berat, nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk berpikir. Saya akan berusaha semampu saya untuk menghandle perusahaan ini tanpa surat kuasa itu dulu. Gosh, what should I do? Ah, udah jadi kopinya. Kopi ya, Bang? Iya. Makasih. Makasih ya, Bang. Iya. Silakan, makan lo. Iya. Sorry Bu Soraya, I get to go. Saya mau ke belakang, udah di ujung nih. Where is the toilet? Pak Karno, Iya, Bu. saya ingin kamu melakukan sesuatu. Sesuatu apa ya, Bu? Tapi ini harus dipastikan bahwa kamu lakukannya secara diam-diam. Saya minta kamu cari supir angkot yang rutenya melewati Jalan Margahayu. Iya, Yang tempat yang waktu ban mobil saya bocor itu. Oh, iya, Ya? Bu. Iya. Saya lupa namanya, tapi ciri-cirinya itu tinggi-tingginya agak sedang gitu. Kemudian berkumis. Kalau kamu menemukan orang dengan ciri-ciri seperti itu, kamu perlihatkan foto saya ke dia. Kalau dia mengenali saya, nah itu tandanya itu orangnya yang tepat. I feel better now. Lega deh. Lagian Bu Soraya pakai nyuruh Karno jalannya muter-muter lagi, kan jadi lama nyampenya ke sini. Kirain saya Bu Soraya udah masuk ke salon. Taunya masih di situ. Ngobrol apaan sih sama Karno? Jadi kepo nih saya. Saya harus cari tahu nih, Bu Soraya ngomong apa ke Pak Karno. Bu Soraya kayak nyuruh Pak Karno sesuatu, atau jangan-jangan Bu Soraya ngebriefing Pak Karno buat kabur dari pengawasan saya. Jangan harap bakal berhasil. Orang ini sangat penting bagi saya. Jadi saya harus pastikan kamu merahasiakan soal ini kepada siapapun, termasuk ke Pak Regar dan juga Pangeran. Kalau kamu berhasil menemui orang seperti itu, selain gaji kamu yang saya naikkan 3 kali lipat, kamu juga akan saya kasih bonus selama setahun. Beneran, Bu? Ya, tapi ingat, nggak boleh sampai bocor dan tidak diketahui oleh siapapun. Ih, ini mobil kenapa berhenti di sini sih? Saya kan lagi jadi spy buat ngawasin Bu Soraya. Kalau masalah ini sampai bocor ke Pak Regar dan juga Pangeran, Karno akan kena masalah. Bahkan bisa masuk penjara. Bu, jangan bawa penjara, Bu. Saya nggak mau masuk penjara, Bu. Makanya kamu kerjanya yang benar. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, Iya, saya tunggu kabar dari kamu secepatnya. Ya? baik, Bu. Masalahku sama Tristan aja belum kelar. Sekarang muncul masalah baru lagi dengan kehadirannya Vito. Aku gak mau Vito datang lagi ke kehidupan aku. Aku mau hidupku tenang seperti sebelumnya.
Hah. Aduh, lega deh. Untung nemu toilet. Udah aman, Pak. Aman. Pak Karno, kok kelihatannya gelisah gitu? Apa terjadi sesuatu? Iya, Pak. Lagi pusing nih. Oh, I see. Kalau gitu kita ngopi-ngopi ya, biar Pak Karno pusingnya hilang. Ya mau? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Siapa tahu sambil ngopi saya bisa cari tahu apa yang Pak Karno bicarakan sama Bu Soraya tadi. Maura, dengerin aku sebentar. We need to talk. Pergi, Vito. Maura, Gak ada lagi yang perlu dibicarain. Aku gak mau kenal lagi sama laki-laki pengkhianat kayak kamu. Maura, Stop it. please. Don't ever call my name again. Kamu itu laki-laki yang jahat. Laki-laki pengkhianat. Maura, kenapa kamu terus nyebut aku seperti itu? Kamu masih nanya kenapa? Kamu udah selingkuhin aku, Vito. Aku gak pernah selingkuhin kamu. Dan aku gak pernah bohongin kamu. Tapi kamu yang ninggalin aku. Di saat aku pulang dari Singapura ke Sydney. Padahal aku udah siapin semuanya buat tunangan kita. Kamu pikir aku mau nikah sama laki-laki pengkhianat kayak kamu? Semua itu gak benar. Vito, aku lihat semuanya pakai mata aku sendiri. Aku susulin kamu ke Singapura. Tapi aku malah ngelihat kamu pegangan mesra sama perempuan lain. Never. Vito, leave me alone. Jangan pernah kamu datangin aku lagi. Maura, dengerin penjelasan aku. Cukup, Vito, cukup. Maura sebentar. Aduh, Mel, pelan-pelan kenapa sih? Iya, gue juga tahu lo buru-buru tapi pelan-pelan. Ya biar lo tahu sekarang kondisi kantor tuh kayak gimana. Ya iya, tapi kan gue rencananya mau kesininya itu tuh besok aja sekalian kerja. Hey Din, welcome back. Gimana urusan kamu di Bandung udah selesai? Udah aman semua bos, kita tenang aja. Lu sih. Pak, maaf Pak Rizky. Sepertinya kita harus melakukan tindakan secepatnya sebelum terjadi hal buruk sama perusahaan ini, Pak. Mohon maaf Pak. Semua keputusan ada di tangan Ibu Mel. Saya nggak bisa bertindak kalau nggak ada surat kuasa dari Ibu Mel. Kamu makin terdesak, Mel. Mau nggak mau kamu harus memilih saya untuk mengambil alih tanggung jawab perusahaan. Ki, boleh saya ngomong berdua sama kamu? Kayak dalam aja yuk. Ya udah, kita ke ruangan saya. Sebentar. Permisi dulu ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Gimana kalau kita biarin dulu mereka berdua berbicara, nanti kita tunggunya di ruang meeting aja. Gimana? Baik, Bu. Ki, emang harus secepat ini ya ambil keputusannya? Sorry, Mel. Saya nggak ada niat untuk mendesak kamu. Tapi tadi kamu dengar sendiri kan dari staff. Perusahaan kita sekarang lagi kritis. Aku kan mau ngawasin Rizky dulu beberapa hari ini. Supaya aku nggak salah mengambil keputusan. Kamu nggak ada pilihan lain, Mel. Saya rasa kamu juga nggak bakal mau minta pendapat Putri atau Tante Nawang. Karena saya tahu kamu membenci Putri. Oke. Kalau kamu emang ngerasa ini keputusan yang berat, nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk berpikir.
saya akan berusaha semampu saya untuk menghandle perusahaan ini tanpa surat kuasa itu dulu. Gosh, what should I do? Ah, udah jadi kopinya. Kopi ya, Bang? Ya, makasih. Makasih ya, Bang. Iya. Silakan, Pak Karno. Iya.